Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamd anta qiyamus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kita bisa hadir di tempat ini. Baik, kita lanjutkan lagi dengan kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Sebelum kita bahas yaitu surah Abasa ayat 17 sampai dengan 31. Mari kita baca bersama-sama ayat yang akan kita bahas. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma as-sabila yassarah. Summa as-sabila yassarah. Thumma amatahu fa'aqbarah. Summa ma'atahu fa'akbarah. Thumma idza sya'a ansyarah. Summa idza sa'a ansarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Alam yuddaril islamu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Anna saba'al ma'a sabah. Thumma shaqaqnal arda shaqqa. Summa saba'al arda sabah. Fa'ambatna fiha habba. Anba'atna fiha habba. Wa inaban wa qadba. Wa innabaraka Wa zaytunan wa nakhla. Wa hadaiqa gulba. wahadaika gulbah. Wa fakihatan wa abba. Wafakihatan wa abba. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau kami membaca ayat ini tadi mulai ayat 17 sampai 20 berapa tadi? 21 ya. Qutilal insanu ma akfara. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan alangkah kufurnya manusia itu karena mereka dilahirkan, diciptakan, bahkan diberikan jalan keluar ke bumi sampai matinya. Dan lebih lanjut daripada ayat Allah ini, bahkan sampai menceritakan bagaimana
makanannya, soal makanan apa, mencurahkan air. Kalau kita mendalami sebenarnya ayat ini, kita tidak hanya pikir menciptakan makanannya. Sebenarnya kalau kita urut ke belakang, kenapa manusia itu disuruh memikirkan makanannya? Mungkin maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maksudnya begini. Makanan itu kan macam-macam, ada sayur, ada anggur, ada apel. Hai manusia, kau pikir itu makanan dari mana? Nah, kan itu kan dia bilang, saya turunkan air dari langit ke bumi. Itu kan membelah bumi. Siapa yang mengakibatkan itu tumbuh? Itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berbuah, ada rumput dan sebagainya. Jadi mestinya kan manusia sadar bahwa semuanya ini kan dari Allah. Artinya itulah makna daripada ayat itu. Pikirkanlah makananmu. Bukan berarti pikirkannya apa yang di depannya. Dari mana itu makanan datang? Kira-kira begitu kalau kita harus mendalami lagi ke belakang. Diturunkan hujan dan sebagainya. Sampai ke ayat itu tadi Pak. Zaitun, kurma, kebun yang rindang, buah-buahan, rembutan, semuanya itu kalau manusia berpikir bahwa inilah semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mempelajari Al-Quran secara tafsiriyah. Kalau kita melihat dari ayat pertama tadi itu, kutilal insanu ma akfara. Jadi Allah mengancam dulu, mengancam manusia karena pasti akan karena manusia ini memang kodratnya penuh dengan dosa. Sehingga kata-kata pertamanya Allah di sini dalam ayat ini ancaman. Kemudian diberikan satu penciptaan yang luar biasa. Begitu kita diciptakan dari nutfah, diberikan kemudahan, lalu kemudian lahir di dunia, dan dimatikan kemudian nanti. Tapi di sini di dalam perjalanan hidup ini pekerjaan diberikan kepada manusia untuk berpikir bahwa ada semua itu yang saya ciptakan itu, buah-buahan lah, padi-padian, sereal itu yang tadi sereal itu soal biji-bijian. Sisa diolah, silahkan olah. Kalau Anda mengolah dengan baik, maka Anda akan menemukan satu kelebihan. Makanya lalu kemudian dia tutup itu di ayat ke-32 kalau tidak salah. Maka nikmatilah ini dengan kesenangan dan termasuk binatang-binatang peliharaan kalian. Ya. Itu barangkali. Jadi susunan ayat-ayat ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking sayangnya Allah kepada manusia yang diciptakan, maka setelah Allah ciptakan dunia ini, maka Dia ciptakan segala keperluan yang ada di dalamnya. Baik yang penjelasannya itu sendiri, tumbuhan segala macam, anggur apa. Itu sebenarnya manusia tidak berpikir untuk kemakanannya. Pada hakikatnya berpikirlah kepada saya yang menciptakan itu. Dengan saya ciptakannya semuanya itu, tanpa syarat saya hadirkan di dunia untuk mengembalikan semua itu kepada saya. Kata Allah. Jadi Allah menurunkan segala baik hujannya, baik segala macamnya untuk penjelasan-penjelasannya terhadap manusia di muka bumi ini. Hanya untuk mengetahui kebesarannya sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah hamba diciptakan dan untuk mengetahui kebesarannya, maka dengan itu sikap hamba itu bagaimana terhadap Sang Pencipta semua itu. Jadi menurut saya tidak menafsir dari tentang biji-bijiannya, apanya, zaitungnya segala macam, tapi saya tafsir
itu adalah untuk mengenal Allah dengan ciptaannya, lewat ciptaannya itu dia ingin dikenal lewat bahwa saya menyiapkan semua itu untukmu dan untuk kenal saya, setelah kenal saya maka sembahlah saya. Sebenarnya ayat ini menunjukkan bahwa semua kebutuhan manusia Allah telah siapkan. Itu aplikasi dari kasih sayangnya Allah, sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi ini diatur sedemikian rupa sebagai satu sistem sehingga semua bisa berjalan. Jadi wabi ayyi ala rabbika matukadziban. Jadi nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang kau ingkari? Ya. Karena Allah memang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semua sudah disiapkan. Yaitu pasti kita hanya menyembah saja. Jadi ini semua membuktikan bahwa ini memang adalah mukjizat Rasulullah yang masih kita bersaksikan sampai hari ini. Kutilal insanu ma akbarahu. Celakalah manusia yang mengingkari semua apa yang diciptakan tadi itu. Sekarang itu ada yang tidak percaya Tuhan, ateis. Itu celaka. Karena dia mau ingkarin. Padahal sudah dijelaskan tadi semua itu. Ada juga agnostik. Agnostis itu percaya bahwa ada pencipta, tapi tidak mau terikat dengan agama. Jadi ada dua ini, dan itu dipeloporin kalangan yang mengaku dirinya intelektual. Padahal sebenarnya itu bodoh. Tidak sampai pemikirannya kan. Filsafat itu sebenarnya itu adalah kemampuan daya berpikir, tapi bukan kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki adalah ini, Quran. Jadi orang yang jago berbicara, hebat diakui hebat, belum sehebat dengan apa yang tertera dalam Al-Quran. Surah Abasa ini ayat 21. Summa amatahu fa akbar. Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Yang kami tanyakan di sini Pak Ustaz, menguburkannya mungkin dari masalah tempo. Saya pernah baca riwayat, kalau tidak salah ingat, pembunuhan pertama, kalau tidak salah anaknya Nabi Adam ya, baku bunuh, ada yang jelek, ada yang cakep, dia bunuh saudaranya. Terus ada burung gagak atau burung kakatua waktu itu, dia bingung, diapakan ini mayatnya saudaranya. Disitulah mulai pembunuhan pertama dan penguburan pertama. Pertanyaan saya, mana yang duluan? Nabi Adam, anaknya Nabi Adam dengan turunnya ayat ini. Al-Quran ini adalah buku sejarah dunia, sejarah manusia. Ini yang kita baca saat ini, dia akan berkisah tentang apa-apa yang terjadi pada masa lalu dan juga apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Kalau buku sejarah hanya masa lalu saja. Quran ini masa lalu dan masa depan. Ini kelepasan Al-Quran. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Ismail, ini turun dari Lauhul Mahfuz. Jadi di situ desainnya sudah ada. Kemudian bumi diciptakan itu turunlah dalam bentuk mushaf ini kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk di kebutuhan di dunia. Tapi sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu adalah tempat yang terpelihara itu. Ya, itu. Dan disitulah desainnya. Jadi sebenarnya secara lapasia ini ada di sini, tapi sejak dulu sudah ada ini, sudah ada. Ya, makanya ada kan ungkapan Muhammad itu sebenarnya sudah ada menjadi rasul sebelum Adam lahir, itu ada kan ungkapan begitu.